Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya atas nama Raul Aristo Basuki dengan NIM H0512111047. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar statistika satu saya yang berjudul Estimasi Parameter Model Volatilitas Stokastik Keystone dan aplikasinya pada Conditional Value at Risk. Studi kasus, data saham PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2021 hingga 2024. Adapun dosen pembimbing utama yaitu yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nurtiti Sunusi, SSI, MSI. Adapun pembahasan meliputi pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, serta daftar pustaka. Pokok bahasan pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Demam investasi kian melanda masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dorongan untuk mencapai kebebasan finansial serta mengamankan masa depan menjadi pemicu utama. Berkat kemajuan teknologi, melalui adanya platform investasi digital, masyarakat dapat menjadi seorang investor sektor pasar modal dengan mudah, tanpa harus mengunjungi kantor sekuritas. Investor pada umumnya mengalokasikan dana ke dalam aset yang memiliki potensi pertumbuhan nilai di masa depan. Investasi membantu dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau jaminan hari tua. Selain itu, sering berjalannya waktu, daya beli uang cenderung menurun karena inflasi. Namun, dengan berinvestasi dalam instrumen yang memiliki potensi keuntungan tinggi, investor dapat menjaga nilai kekayaannya dan mencegahnya tergerus oleh inflasi. Saham adalah bukti atas bagian kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Saham dinilai dapat memberikan imbal hasil atau return yang cukup tinggi. Namun, return yang tinggi biasanya diikuti dengan risiko yang tinggi pula. Harga saham dapat turun dan investor akan mengalami kerugian jika menjual saham dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian. Fluktuasi harga saham yang tajam dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi dan politik negara, kebijakan pemerintah, dan sentimen pasar. Estimasi risiko adalah kompas yang membantu investor dalam dunia investasi yang penuh ketidakpastian. Salah satu metode estimasi risiko yang digunakan adalah value at risk atau yang biasa disingkat VAR. VAR merupakan statistik yang mengukur potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada portofolio investasi dalam periode waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Kekurangan VAR terletak pada ketidakmampuan memperhitungkan risiko ekstrim di luar tingkat kepercayaan yang ditetapkan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, metode Conditional Value at Risk atau CVAR diperkenalkan. CVAR memperkirakan kerugian potensi di luar nilai VAR dengan mengukur rata-rata kerugian yang diharapkan jika kerugian melampaui tingkat VAR tertentu. CVAR dianggap lebih informatif dibandingkan VAR karena memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang risiko ekstrim, sehingga dapat membantu investor dalam mengelola risiko portofolio secara lebih komprehensif. Salah satu parameter yang diperlukan dalam menghitung VAR dan CVAR adalah volatilitas. Secara matematis, volatilitas dinyatakan sebagai standar deviasi dari return suatu aset. Secara sederhana, volatilitas mengukur seberapa besar dan cepat harga suatu aset berfluktuasi dalam periode tertentu. Dalam konteks VAR dan CVAR, pemahaman yang akurat mengenai volatilitas sangat krusial. Volatilitas yang tinggi akan meningkatkan potensi kerugian, yang pada akhirnya akan tercermin pada nilai VAR dan CVAR yang lebih besar. Asumsi volatilitas yang konstan dalam perhitungan VAR dan CVAR memiliki keterbatasan. Pada kenyataannya, volatilitas pasar keuangan dapat berubah sering waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penggunaan model volatilitas stokastik dalam perhitungan VAR dan CVAR dapat memberikan perkiraan risiko yang lebih akurat dan handal. Model volatilitas stokastik mengasumsikan bahwa volatilitas bergerak secara acak dan bersifat fluktuatif atau tidak konstan. Model volatilitas stokastik dianggap sebagai pendekatan yang paling realistis karena mampu mencerminkan kondisi dunia nyata
seperti adanya lonjakan volatilitas secara tiba-tiba dan volatilitas yang bersifat mean reverting. Model Heston merupakan salah satu model volatilitas stokastik yang dapat digunakan untuk memprediksi harga dan volatilitas aset di masa depan. Model ini dikembangkan untuk mengisi kekurangan pada model Geometric Brownian Motion atau yang biasa disingkat GBM. Model GBM mempunyai kelemahan pada asumsi volatilitas aset yang konstan serta distribusi return historis normal. Model Heston menggunakan persamaan diferensial stokastik tambahan yang diadaptasi dari model Cox-Ingersoll-Ross untuk menjelaskan perilaku volatilitas. Model Heston pada dasarnya mengasumsikan bahwa komponen volatilitas dalam model GBM tidak konstan, melainkan diatur oleh proses stokastik tambahan tersebut. Pemodelan harga aset dan volatilitasnya menggunakan 3 persamaan diferensial stokastik yang terpisah. Model Heston memberikan gambaran yang lebih fleksibel dan realistis terhadap perubahan volatilitas pasar. Kelebihan model Heston adalah kemampuannya untuk menangkap dinamika pasar tanpa harus bergantung pada asumsi return historis berdistribusi normal. Model Heston dapat menyiratkan sejumlah hasil distribusi yang berbeda. Model Heston dapat menangani kondisi volatility clustering, leverage effect, distribusi data yang sering kali memiliki probabilitas kejadian ekstrim yang lebih tinggi atau yang biasa diketahui sebagai heavy tail, serta tidak simetris atau terdapat skewness. Model Heston dapat digunakan dalam penetapan harga opsi, peramalan harga aset, serta manajemen risiko. Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan model Heston dalam analisis keuangan. Damayanti dan kawan-kawan pada tahun 2018 berhasil mengestimasi value at risk pada nilai tukar harian dolar Amerika atau USD terhadap rupiah dengan model Heston. Kemudian, Ojuna dan Yaubin pada tahun 2021 menemukan bahwa model Heston menghasilkan peramalan harga minyak mentah yang lebih akurat dibandingkan model Gartz, E-Gartz, dan T-Gartz. Selanjutnya, Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2022 berhasil mengestimasi volatilitas mata uang kripto Bitcoin menggunakan model Heston. Harga saham PT Telkom Indonesia Tbk menunjukkan karakteristik yang sesuai untuk dianalisis menggunakan model Heston dalam perhitungan SIFAR. Data return saham TLKM tidak berdistribusi normal, dengan adanya heavy tail serta eksis kurtosis. Fluktuasi harga saham TLKM juga menunjukkan adanya perubahan volatilitas yang signifikan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, estimasi SIFAR dengan model Heston lebih akurat dan handal dibandingkan model pendahulunya, yaitu model Geometric Brownian Motion. Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, penulisan ini mengangkat judul Estimasi Parameter Model Volatilitas Stokastik Heston dan aplikasinya pada Conditional Value at Risk. Studi kasus data saham PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2021 hingga 2024. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, data yang digunakan merupakan data harga penutupan saham harian PT Telkom Indonesia Tbk periode 4 Januari 2021 hingga 29 November 2024. Kedua, diskritisasi persamaan diferensial stokastik model Heston menggunakan skema Euler-Maruyama. Ketiga, estimasi parameter model Heston dilakukan dengan menggunakan metode maximum likelihood estimation. Keempat, estimasi VAR dan SIFAR dilakukan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu pertama, memperoleh estimator parameter model Heston agar model terkalibrasi terhadap data historis harga penutupan saham harian PT Telkom Indonesia Tbk. Kedua, mendapatkan hasil peramalan harga dan volatilitas saham harian PT Telkom Indonesia Tbk. Ketiga, mendapatkan nilai risiko yang diperoleh dari estimasi SIFAR dengan pendekatan model Heston pada data harga penutupan saham harian PT Telkom Indonesia Tbk. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah pertama, memberikan gambaran tentang pemodelan statistika terhadap data harga saham dan menambah pengetahuan dalam mengestimasi SIFAR dengan menggunakan model volatilitas stokastik Heston. Kedua,
memberikan tambahan informasi kepada para investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi. Ketiga, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya. Pokok bahasan kedua yaitu landasan teori. Adapun teori yang dijadikan dasar atau acuan dalam menjalankan penelitian ini yaitu investasi, return saham, volatilitas saham, proses stokastik, proses Wiener, model Heston, diskretisasi Euler-Maruyama, maximum likelihood estimation, mean absolute percentage error atau MAPE, value at risk, conditional value at risk, serta backtesting estimasi risiko. Pokok bahasan ketiga yaitu metodologi penelitian. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data harga penutupan saham harian PT Telkom Indonesia Tbk dengan indeks saham TLKM selama periode 4 Januari 2021 hingga 29 November 2024. Data ini diambil dari situs id.investing.com. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada satu variabel, yaitu harga penutupan saham harian PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM dalam satuan rupiah yang berjumlah 950 observasi. Harga penutupan dipilih karena sering digunakan sebagai acuan untuk harga pembukaan di periode perdagangan berikutnya, serta sebagai dasar untuk menghitung return harian karena merefleksikan sentimen pasar secara keseluruhan terhadap saham tersebut pada hari itu. Metode analisis. Untuk mencapai tujuan penelitian, data akan dianalisis melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, mengestimasi parameter model Heston dengan menggunakan metode maximum likelihood estimation. Kedua, membagi data harga penutupan saham harian PT Telkom Indonesia Tbk menjadi dua bagian, yaitu in sample untuk estimasi parameter model dan out sample untuk mengevaluasi kinerja model dalam meramal harga dan volatilitas aset. Data in sample mencakup periode 4 Januari 2021 hingga 24 Juli 2024. Sementara data out sample mencakup periode 25 Juli hingga 29 November 2024. Tahap ketiga yaitu tahapan eksplorasi data in sample, di mana mencakup melakukan visualisasi data dengan time series plot untuk mengetahui pola harga TLKM in sample. Kemudian mendeskripsikan harga saham TLKM in sample dengan menggunakan statistik deskriptif dan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov terhadap return TLKM in sample. Tahap yang kelima yaitu peramalan harga dan volatilitas aset model Heston, di mana tahapan ini mencakup melakukan simulasi harga dan volatilitas aset secara simultan dengan simulasi Monte Carlo dan skema diskretisasi Euler-Maruyama untuk menghasilkan lintasan yang mempresentasikan pergerakan aset berdasarkan parameter yang telah diestimasi. Kemudian selanjutnya, mengukur akurasi jalur simulasi harga dengan mean absolute percentage error atau MAPE. MAPE dihitung dengan membandingkan harga aktual pada data out sample dan harga hasil simulasi. Selanjutnya, menghitung volatilitas saham TLKM out sample dan membandingkannya dengan hasil estimasi volatilitas model Heston. Tahap kelima dan terakhir yaitu estimasi risiko investasi, di mana hal ini mencakup menghitung value at risk atau VAR dari distribusi nilai simulasi harga aset untuk jangka investasi selama 1 hari, 10 hari, dan 30 hari. Selanjutnya, melakukan uji backtesting value at risk dengan uji Kupiec. Selanjutnya, menghitung nilai rata-rata kerugian yang melebihi VAR untuk mendapatkan conditional value at risk atau CVAR. Dan yang terakhir, melakukan uji backtesting CVAR dengan uji Z. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Adapun sumber atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini tertera pada slide berikut.
Baik, sekian pemaparan seminar statistika satu saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.